Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir, semuanya nggak punya, hewan-hewan nggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik. Semuanya hewan. Secara global. Hubungan ngeten nggih, Bang. Sehubungan dengan ritual kados sesajen, kados tumpeng, kados ayam panggang, menurut panjenengan pripun? Menurut Mbah Maksud. Menurut kula aman-aman saja. Oke. Kita tujuannya Boten sirik ya. buatan sirik. Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Nggih. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Nggih, Pak. Dia hanya hidup menyendiri dengan teman-temannya, ngopinya kurang jauh, dia gak tahu ngerti. Ya itu, mudah mengharamkan, mudah mensyirikan. Tapi kalau wong palang ngopi di jenuh ya aman-aman saja. Nggih. Temannya Apa wong Jawa. nggih. Gak mudah, sirik itu gak mudah. Aman-aman saja. Ya, untuk kapan-kapan pas ada versi pengobatan juga bisa. Nggih. Kalau nek pengobatan biasa tanpa ada jadwal. Tapi kalau pengobatan harus pakai sarana ruqyah, itu ada jadwal, tak tentukan. Ruqyah masal itu tak tentukan tanggal berapa, hari jam berapa sampai selesai. Tergantung. Kadang juga pakai sesajen. Enggak, kalau saya pengobatan apapun enggak pernah pakai. Saya murni kemampuan olah pikir saya minta kepada Allah untuk membuat pasien itu sembuh dengan cara apapun. Tapi tidak pernah pakai sajen apapun. Yang pakai sajen minimal itu pernikahan. Ada pernikahan atau sunatan atau ruwat-ruwat. Itu secara formalitas kita harus melengkapi. Walaupun tanpa itu saya mampu, tapi tidak boleh egois. Harus diadakan biar umumnya sebagaimana, gitu kan? Iya. Saya nggak pakai itu misalnya, saya tahu fase-fasenya. Oh ini ada. Tapi saya tetap pakai secara formal karena untuk ben pada umumnya biye, gitu Pak. Biar sama pada umumnya sebagai orang Jawa. Kalau ngabung dupa sehari-hari saya hanya butuh aroma. Saya hanya butuh aroma. Minyak juga ada, dupa juga ada. Saya hanya butuh aroma yang sudah kental dengan kita, Pak ya. Dan kita. Toh wewangian juga kesunatan buat kita. Buat kita nggih. Ya. Pokoknya tetap Tuhan, tetap Gusti Allah kita itu. Semua itu cara, Mbak. Cara mengenal Tuhan itu berbagai cara menurut versi mereka masing-masing. Orang dan menemunya juga dari orang masing-masing. Nggih. Bah, ini terkait dengan katresnan, Pak Maksud. Nggih. Bahwa manusia itu kan diwajibkan untuk katresnan, nggih. Nggih. Entah itu pada manusia sendiri, entah pada hewan, entah sama Tuhan, nggih, Mbah. Harusnya kan seperti itu, Bang, nggih. Nggih. Ya, kenapa kalau kita diwajibkan untuk katresnan kepada semua makhluk hidup? Nggih. Kita tiap tahun kok diwajibkan untuk membunuh binatang yang tidak berdosa sampai ratusan ribu. Itu bagaimana, Bang, pendapat Anda? Ya. Jawaban secara betul mungkin ya enggak bisa. Saya miris, Bang, mendadak. Iya. Nah, itu bagaimana pemahaman dengan Maksud? Nggih. Jawaban secara detail, secara betul mungkin saya belum mampu. Karena saya orangnya itu napa nggih? Lundung semprong. Lundung semprong sing sekiranya enggak pernah terbahas itu tak abaikan. Seperti tadi. Pada umumnya itu kan kita saling mencintai gitu ya, wes. Nggih. Nggih. Kan gitu. Nggih. Untuk secara detail lagi ke sana.
belum pernah terfikirkan. Ya wes ku kersane Gusti Allah. Ya. Tapi bisa dijawab untuk pertemuan yang akan. PR balik Pak. Nggih. Ini bukan tidak bisa, hanya butuh waktu saja kalau tadi. Biasanya Gitu. Soalnya kan saya pribadi melihat kita miris Pak. Iya. Katanya kita disuruh saling mencintai, tapi kok kita tiap tahun diwajibkan untuk membunuh hewan yang tanpa berdosa itu bahkan jumlahnya kadang ratusan ribu loh Pak. Nah, sirkulasinya wong urip ngeten niku. Nggih. Kewan itu kadang-kadang diciptakan memang disembelih. Hewan itu memang dihidupkan, diciptakan oleh Gusti Allah memang disembelih. Kan ada itu. Memang untuk dikonsumsi. Itu secara global itu kan hewan. Kita juga hewan. Hayawan. Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir, semuanya nggak punya, hewan nggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik, semuanya hewan secara global. Dan hewan itu sendiri ada yang bisa dikonsumsi, otomatis disembelih kan Mbak? Iya. Ada yang nggak bisa dikonsumsi, tapi itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kepercayaannya beda, kadang-kadang yang tidak boleh kan, boleh kok gitu. Yang tidak kita konsumsi di sana dikonsumsi nggak mas? Biasa mawon, disikapi mawon. Tapi kalau menurut pandangan Bang, Yeah. kan ada hewan yang tidak bisa dikonsumsi, ada yang bisa gitu. Yeah. Istilah halal dan haram, kalau menurut pribadi panjenengan itu sebetulnya ada apa enggak Bang? Ada, hewan itu ada yang halal untuk dikonsumsi, ada yang haram karena tidak boleh dikonsumsi. Oke, itu dalam koridor kita sebagai umat Muslim. Oke. Pendapat begini ini kalau menurut agama lain mungkin juga tidak cocok. Oke. Karena mereka memperbolehkan dengan kepercayaan mereka, meyakini mereka boleh. Tapi kita yang di Muslim, bagi orang Islam, ada hewan itu yang haram untuk dikonsumsi, ada yang halal untuk dikonsumsi. Termasuk kadang-kadang waktu kita belajar itu yang hidup di alam, buah gampangan ngoten mawon. Nggih. Tapi ngoten niku ada jurus yang bisa semuanya itu halal. Pada saat kita itu darurat, semua dihalalkan. Semua dihalalkan. Kalau kita mati tanpa memakan hewan itu, kita boleh untuk memakan dia. Intinya sebagai obat karena darurat. Darurat. Ya hanya saja dalam pandangan Islam itu ada yang haram, ada yang halal. Tapi ketika yang haram itu keadaan darurat, boleh gimana? Nah, bagaimana? Apakah darurat, definisi darurat ya? Kita cari sendiri. Nah awal-awal lagi darurat tapi bukan darurat ya jodoh, tidak boleh. Kita tetap berpegang teguh dengan definisi darurat seperti apa. Kalau versi Jawanya Mbak, ada nggak? Darurat ya? Buatan kalau versi Jawa. Versi Jawa terkait dengan halal dan haram. Halal dan haram. Ya. Kalau versi Jawa lupa nih, kita jangan berbeda dengan agama. Nggih. Kalau yang mungkin sakit ngaji soalnya guys. Nggih. Sing enak nggih kempulan cara Jawa. Nggih. Kalau versi Jawa ini dulu. Banget. Ya. Kalau menurut Jawa itu agak niki. Waktu dulu dengan sekarang agak ada perbedaan. Nggih. Baik dari segi perawatan, cara untuk dikonsumsi, baik dari cara menyembelihnya. Dari dulu sama sekarang itu sudah berbeda jauh. Dulu kadang-kadang diseleret sama empring cukup kok dulu. Pokoknya intinya nyembelih ya. Tapi untuk sekarang enggak. Ya yang penting itulah mas. Kita juga tetap pakai cara lah. Bismillah dulu nyembelihnya untuk membuat hewan itu jadi halal. Tapi hewan yang mau kita sembelih kan harus diakui dulu keberadaannya. Sama nyembelih kiri misalnya, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Mau nih wis ra oleh tetap tidak boleh. Menurut versi kita loh, Pak. Tapi ngono ku ya oleh wae Mas, menurut wong kono, ngono lho. Jadi kita itu sikap harus disikapi, tidak boleh memvonis Mas. Salah bener itu Gusti Allah nentokno. Betul salah itu Gusti Allah yang menentukan. Sebab kita ya selundung semprong, sak dermo nglakoni, nek salah njaluk sepuro, golek kanca sing akeh, salange dindekno. Nggih. Pak Bayan salange kudu dindekno to. Nggih to.
ora iso numbah. Saking ndeke salange maling. Ya. Iya, Pak. Nggih, salah itu tinggalno. Nah ini Mbah, terkait dengan Gusti Allah, Mbah Nggih. Masum nggih. Nggih. Itu kan banyak beberapa versi Mbah nggih. Nggih. Kalau orang Muslim Gusti Allah itu kan ada di sana kan gitu Iya, Mbah. iya. Kalau orang Jawa versi Jawa Nggih. Gusti Allah atau Tuhan itu kan ada di dalam diri manusia Iya. masing-masing kan Iya. seperti itu Iya. Mbah. Nah menurut panjenengan Mbah sejati ini kados Gusti Allah itu teng pundi Mbah niki di luar agama lho Pak niki Mbah. Iya, iya. Nggih. Garis bawah Gusti Allah iku ya ora ana panggonane. Ya ora duwe anak ya ora diperanakan. Hmm. Nah, untuk mengkelah itu banyak orang-orang punya pendapat Nggih. di sana, di sini, di sana, di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Itu kan pendapat ya, Mbah. Itu pendapat. Moga perswalayaan itu membuat kita semakin pintar, Mas. Nggih. Perbedaan itu membuat kita semakin dewasa. Hmm. Nah, itu. Disikapi wae. Nek menurut kula ya sarana nggone. Wis wallahu alam wis Wis ora ono. nggih keten mawon. Sing penting kula dikon ibadah nggih kula lakoni. Nggih. Tas rutin ibadah, Pak. Insyaallah selesai. Nggih. Ibadah ya bentuk macam-macam. Nggih. Lagi ya ibadah. Nggih, nggih. Ini kan memberi pencerahan yang kata Nggih, ini nggih. ibadah. Jadi utamakan dahulukan saling menghormati, saling mengisi. Oke. Nggih, toleransi kita juga ditambahi. Itu bahasa-bahasa apa? Logikanya begitu. Bahasa spiritualnya, sabarnya juga ditambahi. Nggih. Yang dulu sudah sabar ditambahi. Tambahi. Sedikit. Mergo sabar itu justru yang menghasilkan apa nggih keberuntungan itu sabar. Betul, sabar. Man sabara gitu faro. Sapa sing gelem sabar pasti beruntung. Hanya proses kesabaran itu berat. Nggih, Pak. Tapi kan ya ora ana eleke kalau kita sedikit-sedikit menjalani berusaha untuk sabar. Tidak ada jeleknya. Ya. Walaupun prosesnya seberat apapun, kita harus belajar. Intinya kalau kita mau sabar pasti ada keajaiban. Ada keajaiban. Nggih. Man sabara to faro. Sampeyan sabar pasti beruntung. Pasti. Ya itu menurut versi kita, tapi kita yakin. Kita yakin. Jadi innallaha ma'as-sabirin biring sering-sering diucapno wong sing ngaji-ngaji iku. Nggih. Gusti Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Sing biasa dikaji-ngaji wong kiai-kiai lah, Pak. Nggih. Innallaha ma'as-sabirin.